Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Khairotunisa, mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, semester 5 IAIN Salatiga. Di sini saya akan menunjukkan sekaligus mereview hasil karya saya sendiri, yaitu mengenai cover buku. Untuk memenuhi tugas mata kuliah desain grafis dengan dosen pengampu Bapak Agus Purnomo. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat. Ini dia cover buku yang telah saya buat untuk tampak secara keseluruhan, yaitu cover depan, cover samping, dan cover belakang. Dalam pembuatan saya menggunakan aplikasi CorelDRAW X7, kemudian untuk ukuran saya menggunakan A4, dan dalam pembuatan cover buku ini saya melibatkan atau atas dasar 4 unsur pokok dalam desain grafis, yaitu yang pertama gambar, kemudian teks, kemudian ruang, dan yang keempat yaitu warna. Oke teman-teman, selanjutnya perlu diingat bahwa ketika kita akan mendesain suatu karya, maka kita harus melihat bagaimana tema, kemudian kebutuhan karya yang akan kita buat. Ketika di sini saya membuat cover buku yang bisa dibilang formal atau buku non-fiksi, maka dalam saya mendesain cover, saya juga harus menyesuaikan dengan isi buku tersebut. Nah, oke teman-teman, langsung kita masuk ke review cover depan. Di sini untuk background atau latar saya menggunakan unsur gambar yang kemudian saya kasih efek transparan untuk memberikan kesan kekaburan, atau di sini sebagai latarnya saja. Kemudian untuk mempertajam judul atau mengenai buku tersebut, saya menggunakan unsur ruang yang berupa bentuk lingkaran yang saya desain, kemudian saya kombinasikan dengan gambar yang saya sisipkan di situ untuk memperjelas atau mempertajam judul buku tersebut tentang apa. Karena saya membuat buku mengenai manajemen pendidikan yang tidak jauh dari lingkungan sekolah, maka di sini saya untuk latar menggunakan gambar berupa gedung sekolah. Kemudian untuk unsur ruang yang berupa bentuk lingkaran, sedemikian rupa saya desain untuk menunjukkan mewakilkan kata manajemen, sehingga ketika dipadukan mereka bisa dibilang untuk mewakili judul buku tersebut, yaitu manajemen pendidikan. Kemudian teman-teman, untuk unsur teks di sini saya gunakan untuk memberi tulisan judul buku. Di sini saya menggunakan jenis font tipe serif yang menggambarkan atau yang mempunyai arti formal, elegan, dan intelektual sesuai dengan kebutuhan buku atau cover buku yang saya buat. Selanjutnya teman-teman, untuk cover bagian samping di sini memuat tulisan judul buku yang kita gambarkan secara sederhana saja. Kemudian untuk cover belakang di sini juga cenderung lebih sederhana daripada cover depan, namun tetap kita desain untuk semenarik mungkin kita sesuaikan dengan kebutuhan buku. Untuk unsur teks di sini saya buat untuk tulisan deskripsi buku, kemudian latar atau background tulisan deskripsi buku saya gunakan unsur ruang yang berupa bentuk kotak, kemudian saya kasih efek shadow atau bayangan yang memberikan kesan menarik atau sederhana tetapi tetap menggambarkan bagaimana isi mengenai buku tersebut. Kemudian kita tambahkan barcode dan juga logo di bagian bawah logo tersebut untuk sebagai menggambarkan perusahaan atau penerbit buku tersebut. Kemudian teman-teman, untuk unsur warna secara keseluruhan di sini saya menggunakan atau hanya menggunakan sedikit macam warna. Di sini saya menggunakan warna dasar biru tua yang menggambarkan citra
kecerdasan, intelektual, teknologi, dan juga keteraturan di mana yang menggambarkan atau mewakili judul bukunya, yaitu manajemen pendidikan. Untuk bagian cover depan, saya aplikasikan unsur warna lebih kepada objek lingkaran. Di sini hanya menggunakan satu macam warna, tetapi untuk tingkatan gelap dan terangnya lebih kita desain atau kita buat seunik mungkin yang memberikan efek menarik untuk objek lingkaran tersebut. Kemudian untuk efek samping kita buat hanya sederhana, tidak kita kasih efek apa-apa. Kemudian untuk cover belakang, di sini saya juga menyesuaikan dengan warna cover depan dan juga cover samping menggunakan warna biru tua yang kemudian saya gradasi untuk memberikan efek halus atau tidak monoton. Selebihnya, dalam pemilihan dan pemberian warna pada masing-masing objek, teman-teman, kita harus bisa menyelaraskan warna objek yang satu dengan objek yang lain, sehingga nanti dalam karya tersebut secara keseluruhan unsur warna yang tercipta luas sehingga seimbang dan enak kita lihat atau ketika orang lain melihat. Oke teman-teman, demikian sedikit dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Banyak salah dan hilaf dari saya sendiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk kritik dan saran, saya sangat membuka lebar untuk teman-teman semua. Silahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan komen postingan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.